Untuk teman-teman yang aktif menjadi job seeker, please tonton video ini sampai habis. Sebagai job seeker, apalagi dari teman-teman dari universitas mungkin merasa bahwa mencari pekerjaan akhir-akhir ini sangat sulit. Benar atau benar? Tentu benar. Yang sampai membuat teman-teman itu kayak apa ya? Kayak putus asa dan hopeless gitu. Ini kayaknya aku nggak bakal dapat kerja sih. Ini kayaknya aku bakalan pengangguran sih. Iya nggak sih? Kalian sering nggak sih berpikir kayak gitu? Ini aku kurangnya di mana ya? Kok belum keterima juga? Kok belum ada panggilan interview juga? Salahku di mana? Aduh, kok teman-temanku udah pada kerja ya? Kok si itu langsung dapat kerja ya? Enak banget ya jadi dia. Stop compare yourself to other. Please guys, di awal-awal aku menjadi job seeker di bulan awal, spesifiknya di bulan Juni, aku juga sempat merasa down, like oh my god, ternyata sesulit ini cari kerja ya. Walaupun kamu dari universitas top di Indonesia, walaupun kamu lulus lebih cepat, walaupun kamu punya IPK yang sudah menunjukkan value kamu, kalau kamu itu orang yang bervalue, ternyata it's not enough to get some job. Aku jadi berpikir, ini sebenarnya langkahnya gimana biar aku bekerja gitu. Dan warning ya guys, sampai saat ini aku belum bekerja. Aku masih aktif menjadi job seeker. And aku mau share ke kalian tentang pandanganku ini agar teman-teman tetap stay optimis gitu loh, tetap positif dan tetap semangat lah untuk mencari pekerjaan. Aku percaya kalau semua hal yang terjadi di hidup aku itu tentang waktu. Itu tentang waktu, dimulai dari aku SD, SMP, SMA, kemudian belajar hampir tiap hari dalam setengah tahun untuk masuk ke UGM itu, dan akhirnya aku masuk walaupun itu jalur mandiri. Aku sudah sangat yakin itu semua tentang waktu. Jadi di saat aku menjadi job seeker seperti ini pun aku tetap mengandalkan pemikiran seperti itu, kalau ini semua tentang waktu. Dan tugas kita adalah menikmati setiap progres yang sedang kita lakukan. Tapi bukan menikmati yang kayak udah duduk, terus habis itu daftar pekerjaan gak keterima duduk, daftar pekerjaan gak keterima duduk, gak kayak gitu. Tapi ada something different yang membuat kita itu apa ya, menjadi lebih baik dari kemarinnya berdasarkan dari progres yang kita jalani. Contohnya itu adalah di bulan Juni. Di bulan Juni aku sangat aktif mencari pekerjaan. Bahkan hampir tiap hari itu aku apply 10 pekerjaan. Dan bodo amat mau itu perusahaan apa, pekerjaan apa, bodo amat. Bahkan aku sampai kena pialang. Bayangkan aku kena pialang, guys. Seorang anak UGM hampir kena pialang, bayangkanlah. Itulah salah satu kesalahan aku di awal-awal menjadi job seeker. Aku tuh berpikir ya udahlah, yang penting kerja. Yang penting kerja guys, yang penting kerja. Dan di Juni itu, disitulah aku belajar bahwa kayaknya ada yang salah nih. Kenapa sih CV ku nggak ada yang masuk ke perusahaan yang aku ambil? Kenapa sih CV aku nggak ada yang lolos di perusahaan itu gitu? Terus aku sadar kesalahanku adalah CV. Satu CV aku pakai untuk semua, kalian bayangkan. Satu CV aku pakai untuk semua, yang gak masuk lah. Mana CV-nya juga jelek, ya kan? Nah, di bulan Juni aku tuh udah kenal CV atas friendly. Aku udah kenal, aku buat CV ku kayak gitu, tapi gak lolos. Karena apa? Isi CV ku itu tidak sesuai sama yang diminta dari perekrut gitu loh. Akhir bulan Juni aku buatlah evaluasi. Aku analisis strong, weakness, opportunities, and threat. Dan yang kalian tahu kelemahanku adalah di CV. Sejelek itu CV ku guys. Dan yang kedua adalah tidak mencari informasi gitu. Karena aku tahu emang itu adalah dasar dari kesalahanku, akhirnya aku langsung memperbaiki CV. Dan aku juga mencoba mencari passion aku tuh sebenarnya di mana. Dan akhirnya aku menemukan 3, yaitu di bagian digital marketing. Kemudian aku juga ingin mengikuti manajemen train. Dan yang ketiga adalah
research analysis, karena dulu waktu kuliah aku sering melakukan penelitian gitu. CV-nya aku bagi 3 sesuai dengan job desk masing-masing, dan di awal Juli aku pakailah CV ku itu. Bulan Juli banyak CV ku yang lolos. Itu bersyukur banget sih aku. Dan bulan Juli aku sudah tidak ada kena pialang lagi guys, karena aku udah baca-baca informasi perusahaan sebelum aku mendaftar. Itu adalah salah satu progres yang cukup penting untuk aku sebagai job seeker. Akhirnya aku tahu letak kesalahanku itu di mana gitu. Aku mendapatkan banyak undangan untuk psikotes, baik itu research analysis, baik itu digital marketing, dan juga manajemen train. Bayangkan guys, yang bulan Juni aku nggak dapat apapun kecuali yang pialang 1 itu ya, itu nggak dihitung. Dan akhirnya di bulan Juli aku menerima banyak undangan psikotes dan dari pekerjaan yang aku suka gitu. Kebanyakan psikotes itu ternyata soalnya sama untuk manajemen train ya guys. Untuk digital marketing beda lagi, dan untuk research analysis beda lagi juga guys. Jadi pas di akhir Juli aku buat ini juga. Pas di akhir Juli aku buat evaluasi lagi kalau ternyata dalam psikotes itu aku kurang persiapan. Aku tuh cuma belajar psikotes yang secara umum guys, yang biasa dilakukan oleh perusahaan kebanyakannya. Pas di manajemen train aku bisa mengerjakan beberapa psikotes, tetapi yang untuk digital marketing sama research analysis benar-benar berbeda banget. Benar-benar berbeda banget. Jadi aku buat evaluasi lagi untuk diri aku sendiri dan mulai lebih rajin lagi mengerjakan soal-soal psikotes. Dan untuk awal Agustus ini akhirnya aku mendapatkan panggilan untuk penugasan guys. Itu dari manajemen train, dari perusahaan yang cukup besar juga. Nah disitu aku kayak, wah beneran nih aku keterima di penugasan. Karena kita tahu guys, habis penugasan biasanya interview gitu kan. Itu aku cukup senang karena itu membuktikan kalau aku tuh ada progres gitu loh, dari bulan Juni, Juli, Agustus. Nah aku dapat 2 penugasan, aku kerjain dan hasilnya belum keluar sampai sekarang. Dan sampai sekarang aku belum mendapatkan offering letter, tapi aku udah cukup senang dengan apa yang aku capai. Ternyata dari aku job seeker dari bulan Juni kemarin, Juli, Agustus, ada perubahan yang signifikan yang aku alami. Ada peningkatan dan ada perbaikan yang aku lakukan. Jadi teman-teman percaya deh, semuanya itu tentang waktu. Aku tuh benar-benar percaya kalau misalnya teman-teman belum lolos atau belum saatnya bekerja, Tuhan tuh lagi bekerja, lagi membentuk diri teman-teman tuh menjadi lebih siap untuk bekerja gitu loh. Mungkin kita merasa kita ini udah siap bekerja, tapi gimana kalau semisal saat kita kerja ternyata mental kita yang unstable, ternyata banyak hambatan-hambatan dari luar yang tidak siap kita terima gitu. Jadi waktu terbaik itu pasti ada untuk teman-teman, dan untuk saat ini tugas kita adalah menikmati setiap progres dan melakukan yang terbaik. See you.